oleh sebab itu mari saudara-saudaraku, mari kita memuji Tuhan semua. Dan kita katakan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Mari kita bertepuk tangan. Oh, haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ketika bergandeng tangan, mari katakan tangannya seperti ini ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjukkan yang kirinya, katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, haleluya. Kita akan menari sekali lagi, saudaraku. Mari ikuti tarian kita di sini, sebab Tuhan yang akan menggantikan segala keluh kesah kita, segala ratapan kita. Tuhan akan gantikan dengan sukacita, dengan tari-tarian. Haleluya. Yes. Dan ku kan menari. Dan ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Yes, haleluya. Mari kita menari sekali lagi. Kalian boleh ikuti tarian kami dari depan ini. Haleluya. Yes. Jika dan ku kan menari, kita akan menari. Kaki kanan ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke samping kanan, kaki kiri boleh ke kiri. Oke, haleluya. Yes. Dan ku kan menari, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya.
bersyukur karena Tuhan ada beserta kita. Mungkin saat ini saudara ada di penjara, tapi saya yakin saudara, Tuhan telah menyiapkan rencana yang terindah dalam hidup. Sebab di dalam rencana Tuhan menjanjikan rancangan masa depan bagi saudara. Tuhan menjanjikan bahwa damai sejahtera tercurah bagi saudara yang hadir pada siang hari ini. Kita percaya lewat pujian ini kita mampu dibenarkan. Mari kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Semua yang Tuhan, sebab Tuhan memberi. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu yang hari kini tak melebihi kekuatan. Mari angkat kedua tangan, katakan, tangan Tuhan sedang merendah hidup, sedang merendah hidup kita. Suatu karya yang agung mulia, saatnya percayalah saudara, tiba nanti kau akan melihat pelangi kasih, pelangi kasih-Nya. sebab Bapa di dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak, apalagi Bapa di surga. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi engkau anak-anak muda yang hadir di siang hari. Sekali lagi kita akan pujian bahwa Tuhan kita akan memberi ular beracun bagi anaknya yang minta roti. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal katakan, kita semua yang Tuhan. mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tangan Tuhan haleluya. suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi Mari kita sungguh-sungguh katakan, sebab tanganmu, tangan suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi
Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah dalam hidup kami. Sebelum kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman, kami tahu Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Kau berbicara dalam hidup kami. Lewat firman-Mu Tuhan Kau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Walaupun kondisi saat ini COVID-19 menghantam seluruh dunia Tuhan, termasuk kami juga Tuhan mengalami dampak. Kami tidak bisa beribadah Tuhan tetap muka. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan kami akan dimenangkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita semua katakan Amin. Dari SA3 Bukit Sion Mandala membawa renungan bagi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib, yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami rindukan Engkau hadir Bapa di dalam ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami rindu Bapa yang baik, anak-anak kami Bapa, anak-anak binahan Bapa, boleh mengalami firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Sehingga mereka Tuhan Yesus boleh diubahkan, boleh dipulihkan Bapa yang baik, boleh memiliki hidup yang baru Bapa yang baik. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau hadir Bapa untuk memberkati kami pada siang hari ini. Tuhan, firman-Mu Engkau memberkati Bapa yang baik. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah pada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, mulia dalam nama Yesus. Kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Salam semuanya bagi kita, anak-anak binahan. Pada saat ini kami kembali lagi kepada saudara, di mana hari ini membawa renungan firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Yaitu firman Tuhan yang memberkati kita pada siang hari ini sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara kekasih, judul firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, berharga di mata Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus, setiap yang berharga ada pemiliknya. Dikatakan di sini berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah punyanya Tuhan. Karena apa saudara kekasih dalam Yesus? Kita baca di dalam ayat 1, Yesaya 43 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara kekasih dikatakan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang membentuk kita saudara kekasih dalam Yesus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus dikatakan di sini, kita adalah miliknya Tuhan. Dan juga apa lagi dikatakan saudara kekasih dalam Yesus? Dikatakan mulia. Dan juga kita saudara kekasih, Tuhan memberikan kita kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Saudara kekasih dalam Yesus, kita beda dengan ciptaan yang lain. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga ciptaan yang lainnya. Kita lebih daripada yang lain. Karena apa saudara kekasih dalam Yesus? Karena Tuhan sejak dunia belum ada saudara kekasih dalam Yesus, Tuhan sudah merancang dan juga mau menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi kepunyaannya. Jadi untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, kita ini adalah orang yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, jangan kau anggap dirimu seperti biasa-biasa. Kita adalah orang-orang yang mulia, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk, yang Tuhan jadikan. Jadi untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, kita orang-orang mulia, mari berikanlah dirimu berharga di hadapan Tuhan. Dan juga apa lagi dikatakan di sana? Dikatakan mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita saudara kekasih dalam Yesus? Buktinya Tuhan mengasihi kita hingga pada saat ini Tuhan masih beri napas kehidupan bagi kita. Saudara kekasih dalam Yesus, waktu kita melakukan dosa, Tuhan tidak membuang kita saudara kekasih. Atau Tuhan tidak memutus hubungan dengan kita. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sabar menunggu kita. Kapan kita bertobat? Kapan kita kembali kepada Dia? Kapan kita meninggalkan hal-hal buruk yang kita lakukan? Saudara kekasih dalam Yesus,
khususnya bagi anak kami yang kami kasihi pada saat ini. Manusia sering bernegosiasi dengan Tuhan. Sering kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita minta pertolongan kepada Tuhan, tapi nggak pernah kita pikirkan untuk bertobat, untuk meninggalkan hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, mari. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara kekasih dalam Yesus. Dia menunggu kita sampai saat ini. Dia sambar menunggu kita. Kapan kita kembali kepada Dia? Kapan kita meninggalkan segala kejahatan yang kita lakukan? Saudara kekasih di dalam Yesus, ada satu contoh yang ada di dalam kitab. Bagaimana Dia bangkit daripada keterburukannya. Mari kita baca di dalam Yohanes 15. Di sana saudara kita dikatakan di sana itu ada satu keluarga. Di mana di satu keluarga di saudara kekasih Nabi Yesus ada anak bungsu saudara kekasih yang meminta harta kepada bapaknya. Dan bapaknya memberikan saudara kekasih Nabi Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara kekasih Nabi Yesus? Semenjak anak ini pergi dari rumahnya, dia mempoya-poyakan segala harta yang diberikan oleh orang tuanya. Dan bukan hanya berpoya-poya saudara kekasih Nabi Yesus, dia melakukan hal-hal yang buruk saudara kekasih. Sampai titik terendah, dia saudara kekasih Nabi Yesus, dia mengalami sangat menderita. Kenapa dikatakan sangat menderita? Hanya untuk sesuap nasi pun dia tidak sanggup untuk mencarinya. Kenapa? Saudara kekasih itu. Kenapa? Jadi saudara kekasih dalam Yesus, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Apa yang dilakukan? Dia berpikir waktu dia tinggal di rumah orang tuanya, dia mewah. Dia cukup segala sesuatu yang dia butuhkan. Tapi saudara kekasih dalam Yesus, semua dia pergi dari rumah, dia mengalami banyak krisis. Dia mengalami banyak kerusakan hidupnya. Dia melakukan hal-hal dosa, saudara kekasih dalam Yesus. Tapi saudara kekasih dalam Yesus, dia mengalami kasih daripada Tuhan. Dia merenungkan hidupnya yang rusak. Dan juga apa yang terjadi saudara kekasih itu? Apa yang terjadi? Dia merenungkan hidupnya bahwa dia sudah berdosa kepada Bapa dan juga kepada Bapa yang di surga. Dia merenungkan hal ini saudara kekasih dalam Yesus. Dan apa yang terjadi saudara kekasih dalam Yesus? Coba kita baca di dalam ayat 17. Apa dikatakan? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Bapa, banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, anak muda ini melakukan sesuatu, yaitu memikirkan bahwa dia sudah hidup di dalam kerusakan. Dia melihat dirinya bahwa dirinya sudah rusak. Dia sudah rusak saudara kekasih dalam Yesus. Saudara kekasih dalam Yesus, apa juga yang terjadi? Dia saudara kekasih bukan hanya menyadari diri sendiri. Coba dia baca di dalam ayat 18, apa dikatakan di sana? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, anak muda ini tidak cukup hanya melihat dirinya yang sudah rusak, tapi dia memiliki tekad. Dia memiliki tekad bahwa dia akan bangkit. Makanya saudara kekasih dalam Yesus, dia bangkit dan juga pergi kepada Bapaknya. Saudara kekasih itu, sesudah apa dia bertindak saudara kekasih, apa yang terjadi? Coba baca di dalam ayat 20, apa dikatakan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya saudara kekasih dalam Yesus, sejahat apapun anak ini saudara kekasih itu, sebagai orang tua dia tetap mengasihinya. Karena dia tahu dialah anak sangat berharga. Jadi makanya saudara kekasih dalam Yesus,
Waktu kita melakukan dosa, waktu kita memberontak kepada orang tua, perlu kita tahu, orang tua kita itu tetap dia mengasihi kita. Orang tua itu tetap dia menunggu kita, kapan kita berbalik, kapan kita bertobat, kapan kita menyadari hidup kita yang rusak itu, hingga kembali kepada dia. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, sejahat apapun yang orang tua di dunia ini, tidak pernah memberikan yang buruk kepada anaknya. Jikalau anak itu meminta roti, Bapak tidak pernah memberikan ular, saudara kekasih dalam Yesus. Apalagi Bapak kita yang di surga. Jikalau kita kembali dari kejahatan kita, kembali kepada dia, kita akui, kita sadari apa yang kita lakukan itu, saudara kekasih itu, Tuhan terbuka hati untuk menerima kita, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi untuk itu, saudara kekasih dalam Yesus, kami tekankan kepada saudara-saudara kami, anak-anak binaan, mari, hidup itu sangat berharga, saudara kekasih dalam Yesus. Mari, renungkanlah dirimu yang sudah rusak. Renungkanlah apa yang kau lakukan, saudara kekasih dalam Yesus, sehingga engkau berada di tempat ini. Hanya satu yang Tuhan minta kepada saudara. Mari, sadarilah bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau merusak orang lain. Perlu kau renungkan itu. Sesudah kau renungkan, mari bertindaklah. Bertindak. Artinya bertindak, melakukan satu hal. Bahwa akan meninggalkan segala kelakuan yang jahat yang dulu yang kau lakukan. Bertindaklah. Jangan pikirkan apa kata orang. Kalau orang melihat apa yang dilakukan oleh mata. Dulu kau bersalah kepada orang lain. Ya mungkin dia menghakimi kau. Tapi ingatlah, kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli kepada engkau. Karena apa? Karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, mari bangkitlah. Tinggalkanlah segala kelakuanmu yang buruk itu. Mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah, akuilah apa yang kau lakukan. Jika engkau melakukannya itu, Tuhan akan terbuka hati. Tuhan akan menerimamu kembali, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, hidup itu sangat berharga. Untuk itulah saudara kekasih Yesus begitu mengasihi kita. Bukan mengasihi kita itu lewat harta, saudara kekasih itu, atau lewat kekayaan. Tapi Yesus mengasihi kita lewat salib yang begitu sangat mahal. Tidak ada bandingnya, saudara kekasih dalam Yesus. Mari sadarilah dirimu bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Hanya satu yang dia minta, mari kembalilah kepada dia. Tinggalkanlah segala kejahatan yang pernah kau lakukan. Akuilah dia di hadapan Tuhan bahwa kamu orang yang berdosa. Bahwa apa yang kau lakukan, mari akuilah di hadapan Tuhan. Jadi itulah pesan kami pada saat ini kepada anak-anak binaan. Mari, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada dia. Tuhan menerimamu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Mari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau sudah menyadari pada saat ini hidupmu yang di dalam kerusakan, mari, bangkitlah. Aku mau berdoa kepada saudara, supaya Tuhan menjamahmu, supaya Tuhan memberikan kemampuan bagimu untuk datang kepada dia. Untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, mari bukalah hatimu. Kami akan berdoa kepada saudara, agar hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapak yang baik. Bahwa kami begitu berharga di hadapan Bapak yang baik. Engkau sangat Tuhan mengasihi kami Bapak yang baik. Kau mengasihi kami Tuhan lewat salib Bapak yang baik. Engkau berkorban Bapak di kayu salib. Darah-Mu tercurah Bapak yang baik. Untuk menyucikan segala dosa kami. Untuk itulah Bapak yang baik. Tuhan, anak-anak binaan pada saat ini Bapak yang baik. Yang membuka hati pada saat ini Bapak yang baik. Untuk bangkit kepada kehidupan yang baru Bapak yang baik. Untuk bangkit, untuk meninggalkan segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Jamahlah mereka Bapak, jamahlah Bapak, jamah Bapak. Engkau hadir dalam hidup mereka Bapak. Engkau hadir Bapak yang baik. Kerjakanlah mereka Bapak yang baik. Kerjakanlah Bapak, kerjakanlah Bapak yang baik. Agar mereka Bapak yang baik boleh melihat Bapak yang baik. Bahwa di dalam Tuhan adalah kehidupan. Tuhan, aku percaya Bapak yang baik. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang senantiasa yang mengejai mereka Bapak yang baik.
Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa Bapak yang membimbing mereka Bapak yang baik. Biarlah Engkau Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak yang baik. Dari hal-hal yang jahat Bapak yang baik. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi manusia yang baru Bapak yang baik. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan kedamaian Bapak yang baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan bagi mereka Bapak yang baik. Kiranya Engkau Tuhan mengasihi mereka Bapak yang baik. Kiranya Engkau mengangkat mereka Tuhan menjadi manusia yang berharga Bapak yang baik. Terima kasihlah Bapak, terima kasihlah Bapak. Aku berdoa di dalam Yesus. Lanjutkanlah Tuhan pekerjaan-Mu bagi mereka Bapak yang baik. Sehingga mereka Tuhan senantiasa menyerahkan hidupnya Bapak yang baik. Untuk membangun hubungan dengan Engkau Bapak yang baik. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu Bapak yang baik. Lewat hikmat pengenalan akan Engkau Bapak yang baik. Terima kasihlah Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan mulia di dalam Yesus. Kami telah mengucap syukur berdoa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.